di gurun pasir. Di sini nih ibu apa-apa Osenko sebelum dipenggal kepalanya ibu apa-apa ribuan busur anak panah yang tercucuk di batang tubuhnya. Iya bu. Alunya mati Osen lero. Ditembaki ju busur anak panah kok mama aja apa-apa jo tombak segala macam. Senggonya mengelipur darah di muncung Osenku ibu apa-apa angu alu lape dari tubuh oleh. Alai dia alunnya mati le mama aja papa dia cak kudo de Yazid bin Muayyah tututa dia te kudo mama aja papa Osen sedang mengelipur darah di muncung buah putui kepalanya tak campak kepala Osen ko kekasih bu. Yang lebih menyedihkan lagi buat kekejaman orang di masa itu pak bu kepala Osen ko di pagayungan ibu apa dopopol cengkok bola kaki barasa dianya mama ibu atau mangkonya ibu apa asa usunya main bola itu adalah kapal Osenko yang di pagayungan dopopol kok mau di bola kaki mak digayung-gayungi barasa dianya ibu apa siapa yang bisa merubah? Tidak bisa. Tenaga apapun yang akan merubah, yang membatalkan kepala Osenko dipegang, ada tenaga yang bisa membatalkan. Aku namanya takdir nasib yang sudah ditentukan Allah. Walaupun Osen ini adalah cucu dari Nabi Muhammad. Ibu. Itu kadang-kadang orang di TikTok viral ini masalah ini ya. Dibunuh, ikut semacam. Lebih sedih lah kalau kita cuman dengan sesuatu dia lumayan kalau berkembang lah. Kocongko mau dekini lah buat apa lamayannya di zaman Osen wah bergempar dunia gue seluruh buat apa. Cucu Nabi yang dipegang kepala di pagayuan ke kepalanya lilimu dia. Jadi ibu apa-apa. Jadi apa? Kita hanya bisa bermohon kepada Allah. Tidak seorang pun yang menginginkan ibu apa terjadi di kehidupannya kesengsaraan. Ya nak? Mau dia induk niat ibu apa-apa mungkin nyo nak pengen hidupnya bantu itu dah. Sini pun tak pengen hidupnya seperti itu. Tapi dalam kenyataan takdir yang tak bisa dirubah. Cuma inyo dihabisi nyawanya, kemudian diperkosa dalam lubang diampok je batu, kemudian nyo timbun, kemudian pelakunya lari. Namun ibu apa-apa bersuju pelakunya. Akhirnya alhamdulillah ibu apa patang itulah direkam ulang balik segala yang dikerjakan Indragon go. Ibu apa-apa akulah namanya takdir yang tak bisa dirubah. Ya bu. Cuman awak berdoa kepada Allah semoga takdir awak takdir yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Ya bu. Nyo kadang-kadang mama aja papa di balik musibah kok rahmat lo kok. Rahmat yang menimpa kadang-kadang di balik petaka yang melanda. Contohnya kini ko ibu apa-apa keluarganya tu induknya ibu apa-apa labara piti masuk ke rekening induknya. Bantuan dari berbagai macam penjuru termasuk luar negara. Labara piti yang masuk ke rekening induk sini tu bu. Nah, labara piti yang langsung masuk ke rekening ibu Nia doang lah 2 miliar. 3 hari yang lalu ibu apa-apa bercerita jo mama datuk Sinia doang 1,7 lah. Tadi informasinya lah 2 miliar piti yang masuk ke rekening ibunda dari Peronia. Rumahnya ibu apa? Menunggu sudahnya lah. Lalu tukang jamin keramiknya, lalu tukang jamin batanya, lalu tukang jamin atoknya. 2 bulan siap rumahnya ibu apa-apa. Alun piti yang langsung yang tunai diterima di Indonesia. Aku lah ibu apa secara zahir kolah inyo sansaro anaknya mati. Memang ukuran anak tu tidak tertimbal dengan uang dah. Triliun bana piti diganti alung kasabandi yang nyawa le mak. Cuman ikut takdir sini ya yang pengen membahagiakan kedua orang tuanya nang kinilah dikabulkan Allah. Inyo
berpuai untuk selama-lamanya, tapi nang keinginannya apa? Pengen membahagiakan ibu dan bapak. Allah kok maknya sepi dalam kesendiriannya. Akaranonyo sepi, mangko balagolah sifatnya nanduo, atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal. Saratu mangato Allah akan kalimah hun. Kudrat dan iradat ko balago. Diambil dari bapak batu dua buah adik guru-guru awak. Ko mara kena pahaman supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya. Nah, kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu. Baiknya ibu bapak pengajian kita indah beranjak daripada Maulid Nabi. Ya mak? Mungkin ibu-ibu apa-apa lama memperingati Maulid di rumah, di masjid, di musalang secara badiking lah kita laksanakan baik secara pribadi maupun secara bersama. Pada malam kini ibu apa-apa kita baca apa yang didiki-dikikan orang Sia. Ya nak? Di dalam kitab Sarafal Anam, Bismillahirrahmanirrahim. Wala maulida nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'alal wa'su wal ta'im ridaan wa salatil malaikatu tarbiyah. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla ana qadirun an urabbiya bi ghairi nida'in wa la sababin walakin sabaqan kalimati wa tamat hikmati wa katabtu ala nafsi fi azani alla yurdiya hadhil jawaratin yatima min ghairi rida min ghairi namatil alima. Apa sawatina? Oh ina? Tay tahu apa sawah itu? Itu naina peringati maulid di rumah dibaca di orang Siawa. Iya nak? Kalau nak mengerti wak kini yang bagi artiannya. Ada gunanya supaya awak bersemangat di dalam memperingati maulid Nabi. Ya nak? Kadang-kadang awak kan di zaman bakini Maulid kok kadang-kadang lah diremehkan di orang. Padahal kalau kita mengerti ibu apa-apa, tidak akan pernah kita meremehkan memperingati Maulid. Apa soalnya? Lama tak kalau dilahirkan orang akan Nabi Muhammad, yaitunya tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senayan, tahunnya tahun gajah. Menyalang subuh masuk ibu bapa Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini.
Ketika Nabi Muhammad itu lahir, langsung disambut dari malaikat Jibril, dibawa tabang ke udara. Tiba di udara, seluruh bangsa burung bertasbih kepada Allah. Boleh mukanya Nabi kita umpama bulan, ampe balik samalam lai. Nabi kita tanah ladawai jokarate. Boleh mukanya Nabi kita umpama bulan, sedang panuasa malam lai. Nabi kita bunyi tasbih bagai gunung. Boleh mukanya Nabi kita umpama bulan, sedang tarang samalam lai. Nabi kita tanang laria juga lombang. Itu kalau kita siko pakai tubi enak. Itu kalau sudah matan dikir tu. Kalau sudah matan dikir dibaca di orang Siawa, itu beko namanya pakai tubi namanya. Coba. Ayo Pak. Seluruh makhluk Allah, ketika Nabi Muhammad lahir, ibu bapa bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bangsa burung kemudian dibawa ibu bapa di Jibril junung kita ke gurun pasir. Segala pasir kiri-kiri buah pak bertasbih kepada Allah. Dibawa tabang ke dalam lautan, seluruh ikan bertasbih kepada Allah. Dibawa Nabi Muhammad ke hutan belantara, segala binatang yang ada di dalam hutan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Katubanalah mulianya junjungan kita, Bu. Alai dekarano Nabi Muhammad kulalai mamanya apa-apa, segala burung-burung ibu apa yang berterbangan di udara, anak kata burung, ya Allah ya Rahman, Nabi Muhammad lalai ya Allah, kamilah menyusukan nyobaan. Ikan dalam lautan, ya Allah, kamilah menyusukan Muhammad. Binatang liar, binatang buas, harimau, singa, ya Allah, Nabi Muhammad lalai ya Allah, kamilah menyusukan nyobaan. Wasalatil malaikatu tarbiyah, dan seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh malaikat yang ada di bumi, inyo bermola kepada Allah. Ya Allah, kamilah mendidik dan mengasuh Nabi Muhammad itu. Ita katubana sayangnya makhluk Allah kebakin Nabi awak. Ibu, ina le sayang ke Nabi. Abukti sayang awak kayaknya. Awak banyak berselawat kayaknya. Itu bukti sayang tuh. Sesuatu yang kita cintai, ibu apa, awak seringkali menyebut namanya. Yo nak, awak baca selawat wak kepada Nabi Muhammad, itu bukti cinta kita, ibu. Balai, dek burung minta menyusukan binatang liar, ikan dalam lautan minta menyusukan ibu apa, seluruh malaikat pengen mendidik dan mengasuh. Langsung Allah jawab ibu apa permintaan makhluk Allah. Kata Allah, Bismillah
rabbiya bi ghairi rida'in wala sababin walakin sabaqan kalimati wa tamat hikmati wa katabtu ala nafsi fi azali alla yurdiya jawaratil amatin yatima ghairi amatin halima. Pasawanya Allah menjawab, ambo labia kuasong bahwa menyusukan akan Muhammad itu Allah terdahulu di dalam ilmu aku. La samparono hukum aku. Lambo tulis dalam ilmu aku di dalam azal bahwasanya yang akan menyusukan Muhammad itu lambo tentukan seorang wanita yang miskin dari negeri Said yang bernama Halimatun Sa'adiyah. Rupanya ibu apa-apa nan Halimah kola dikontrak Allah untuk menyusukan junjungan kita. Ini orang produksi miskin, melarat, penyakit banyak, akulah Halimah. Jadi nana Halimah itu artinya wanita yang penyantun, wanita yang pengasih dan penyayang, wanita yang sangat paibo. Walaupun miskin ibu bapak, tapi jiwa sosialnya tinggi, kasih sayangnya sangat tinggi kepada makhluk yang lain. Kau Halimah bu? Sekolah dulu Halimah. Lain. Dia dulu makna Halimah itu ibu apa yaitunya perempuan yang hampo. Yang hampo payudaranya yang hampo. Jadi nana Halimah ku ibu apa sebelum Nabi Muhammad ke pangkuannya, sebelum Nabi Muhammad inyo susukan ibu apa, memang Halimah ku sangat menderita. Aduh, Allah kalau ingin memberikan rahmat yang melimpah kepada hambanya, hambaku diuji lebih dahulu. Tidak semudah itu ibu bapak rahmat Allah itu datang ke pangkuan awak. Ibu, iya mak, caliaklah. Setiuk-tiuk rahmat akan terbuka dalam kehidupan awak, awak pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya awak harus menyadari bahwasanya kita dalam ujian Allah, petaka yang Allah datangkan, bencana yang Allah berikan kadang-kadang membuat hati kita perih. Tapi di balik bencana itu ibu bapak rahmat yang sangat banyak. Ibu, tapi kadang-kadang awak kan tak mencari sehingga bencana aja. Contohnya ibu apa-apa yang terjadi yang hangat-hangat sekarang menggemparkan dunia aku Pak Bu, yang terjadi di kampung halaman Ambo adalah warga Ambo sendiri, tidak jauh rumahnya dari rumah Ranggai Ambo, bahkan dari masjid Ambo yang menjadi imam, yaitunya seorang wanita yang sangat taat dan patuh yang bernama Nia Kurniasari. Jadi nanti Nia aku ibu apa-apa yang sangat viral di dalam media sosial, TikTok, YouTube, Facebook, sadualanya ibu apa-apa Nia aku kini yang diperbincangkan publik. Aduh, inyo memang keluarga yang sangat miskin, bangsa iduinya. Tapi nyo satu hari Jumat Pak Bu nyo mantan tali kamu tuh mentalilkan orang-orang keluarganya yang sudah meninggal. Kadang-kadang pai jo induaknya. Jadi ibu apa harapan impian cita-citanya adalah pengen membahagiakan kedua orang tuanya. Sehingga ibu apa inyo tidak pernah merasa gengsi untuk manjojo goreng ilmu dia. Dari simpang Pesasurau ke Patarmina ibu apa tuh nyum pulang balik tuh. Beko ibu apa baru pulang. Nan tanggal hari Jumat masa itu ibu apa inyo sore-sore inyo damam
Tak boleh diindunya untuk pergi jualan goreng. Tak usahlah pergi ni awak kurang sehat. Tak ada. Jadi apa? Takdirnya yang sudah ditentukan Allah. Barangkitnya sore ibu apa-apa, rupanya itulah nama imbaunya kematian. Ini dibunuh dan dizalimi oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Dikubur hidup, kemudian ibu bapa diperkosa. Itulah kini ibu bapa. Sebenarnya takdir nasib beliau. Kalau Allah melindungi ibu bapa, ini akan terlindungi. Ya nak? Allah kasarinya Allah untuk melindungi Pak Bu. Cuman bang, Allah sayang, cinta, kasih kayaknya. Takahkolah jalan oleh Allah untuk mengambilnya. Kini apa? Sedunia orang mengalirkan air mata ibu bapa. Ketika muncul di beranda api orang ibu bapa, video-video niat orang, baik foto-fotonya, baik videonya menjojo goreng ibu bapa. Spontan air mata orang tu keluar menetes ibu bapa. Dunia ini ibu bapa yang menggemparkan ini. Jadi apa? Takdir nasib sudah ditentukan Allah. Kalau Allah yang sudah mentakdirkan, tidak siapa yang akan bisa mampu merubahnya. Yuna, tu sini ada ibu bapa. Itu hanya orang kampung biasa ibu bapa, setelahnya mati barunya viral. Jauh ibu bapa ke belakang kita berputar kaset ibu bapa, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah oleh siapapun yang akan merubah. Ini ketentuan Allah. Contohnya ibu bapa, si Hosen. Hosen adalah cucu Nabi sendiri. Ia pernah pada suatu hari ibu bapa, Nabi Muhammad ko duduk-duduk di tengah macam Masjid Madinah. Serang duduk Nabi, tiba cucunya berdua. Yang seorang Hasan, yang seorang Hosen. Langsung duduk di pangkuan Nabi, nan Hasan duduk di pawan Nabi sebelah suwak, nan Hasan duduk di sebelah kiri. Jadi cucu Nabi Muhammad kau duduk di pangkuan Nabi. Dipaluk di Nabi Muhammad, diciumkan yang cucu keduanya. Kemudian Nabi Muhammad tu nongang kata mereka bu. Kemudian Nabi Muhammad menangis. Air mata jatuh badarai. Taisak Nabi menangis. Kemudian ditakwakan di Nabi Muhammad kepalanya, dipaluk cucunya kadunya hari-hari di Rasulullah. Dicium pipi cucu, diciumkan yang cucu dek Nabi Muhammad. Dalam takati ibu bapa tiba sahabat. Siapa nama sahabat ibu bapa? Muayyah namanya. Nyo bertanya kepada Nabi, ya junjungan yo, yang terjadi? Ambo perhatian dari tadi wahai junjungan, engkau palu Hasan dan Hosen, kemudian engkau melihat ke atas. Kemudian engkau menangis, air mata jatuh membasahi pipi. Kemudian engkau paluat cucu engkau hari-hari ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Dijawablah di Nabi. Wahai Muayyah, yang membuat ambo menangis, ambo mencaliak kata, nampak di ambo di langit nang ketujuh, di luar mahfuz. Yaitu nasib cucu ambo keduanya. Nan seorang cucu ambo ko si Hasan wai Muayyah matinya kena racun. Yang si Hosen wai Muayyah inyo mati kena penggal. Itu yang membuat ambo menangis wai Muayyah. Ndak tahan air mata ambo jatuh ke bawah. Tamanuang Muayyah. Kemudian Muayyah bertanya, wahai junjungan, you mana tu? Iyo. Tidak bisa dirubah wahai junjungan. Tidak. Engkau seorang Nabi Allah. Nabi yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keinginan engkau akan dikabulkan Allah. Tidak bisakah engkau mendoakan supaya dibatalkan Allah wahai junjungan? Tidak bisa do Muayyah.
Ini takdir. Walaupun saya ini adalah kekasih Allah, saya tidak akan bisa merubah takdir cucu saya yang berdua ini. Temanuang lah muaya. Jadi dia karena tidak bisa dirubah, muaya pengen tahu siapa pelakunya. Nah, kok pelaku semua jo indra batang enak. Lah mati sini ya ibu apa-apa dicari pelakunya. Baralamnya kena pemak sabali hari. Lah sabali hari baru basuh si Indragun. Indragun namanya. Dia teloteng semua mak. Hari bang, muaya bertanya, ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya wahai junjungan, siapa orangnya yang akan memenggal kepala Hasan? Siapa orang yang akan meracuni Hasan? Tolong tunjukkan kamu. Nang kata Nabi Muhammad, wahai muaya, orang lu lain le tau. Rupanya lu lain le pak. Akulah tajamnya maripat Nabi awak. Jauh ke depan ibu apa-apa sebelum terjadi lah tentu dia Nabi Muhammad. Jadi nang kata muaya, lu lain orang lagi junjungan, lu lain. Kalau memang lu lain le, wahai junjungan, tolong junjung tunjukkan kamu siapa ibu dan ayahnya. Tolong tunjukkan kamu di mana kampung halamannya, di mana dusun negarinya, di mana tempat tinggalnya. Tolong tunjukkan kepada saya. Akan apa carinya sebelumnya memenggal kapal Hasan. Ayah induknya ambu bunuh lebih dahulu. Nang kata Nabi Muhammad, wahai muaya, ayahnya adalah kamu sendiri. Rupanya bibu apa-apa, oh ambo ya aja. Rupanya bibu apa-apa, muayaku lah anaknya yang akan memancung ke Hasan. Bayang mama, itu namanya takdir yang tak bisa dirubah. Dia nak perlu ibu apa-apa awak bersedia hati apa yang terjadi dengan kehidupan awak. Ya nak. Sedangkan Nabi Muhammad ibu apa-apa cucunya sendiri. Tak bisa Nabi Muhammad bermohon kepada Allah agar bisa dibatalkan. Tidak bisa. Itu yang namanya nasib yang tercatat di alam azali. Kibalai. Jadi ambo ayahnya wahai junjungan iyo. Tamanuang maya. Anak awak yang akan memenggal kepala Hasan, sementara awak lu punya bini lah. Bayanglah, awak lu bini lah. Dari kecilnya Nabi anak awak yang akan memenggal kepala Hasan. Barang ibu apa tamanuangnya maya. Jadi nak kata maya begini saja wahai junjungan. Kalau memang anak ambo yang akan memenggal kepala Hasan, ambo akan merubah takdir. Jadi nan muayaku pengen merubah takdir. Baca lonya. Kuyo memang saya adalah ayah daripada anak yang akan memenggal kepala Hasan wahai junjungan. Mulai detik ini ambo tidak akan punya istri. Nak mini le. Wah nak mini le sulah. Pakau ini kau anak lemek kok. Jadi nama ayahku nyo saja menangan cerita takatunya tidak akan pengen berumah tangga. Dan kata Nabi Muhammad terserah anda, walaupun anda punya bini atau tidak urusan saya, of to you. Yang pada pokok anak anda wahai muaya yang akan memenggal kepala Hasan. Dipayan di muaya. Sehingga ibu-ibu apa-apa siapapun yang datang dalam kehidupannya wanita cantik-cantiknya nak mau berumah tangga. Nyopayan digoda dirayu ibu apa dek wanita cantik-cantik ndak mau berbini lah. Sampai ibu apa lah meninggal Nabi Muhammad. Lah mati Nabi Muhammad ibu apa-apa muaya belum juga berumah tangga. Kemudian ibu apa lah mati lo kali para sidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lah berpulang ke rahmatullah. Namun muayaku alun juga berumah tangga oleh.
Alah panjang umur ayah aku kan. Yo, panjang umur Jadi balik ibu apa-apa. Karena zaman khalifah lah habis, namanya ibu apa-apa, namanya kan ada zaman nubuah. Apa yang dikatakan zaman nubuah ibu apa, itunya zaman Nabi dan Rasul. Sejak di Nabi Adam sampai ke baki Nabi Muhammad tu namanya zaman nubuah namanya. Zaman Nabi. Kemudian ibu-ibu apa-apa ada namanya zaman fitrah namanya. Berapa namanya zaman fitrah ko Pak Bu? 500 tahun. Apa yang dikatakan zaman fitrah? Iaitunya zaman tidak ada Nabi dan Rasul. Tak ada Nabi lain, tak ada Rasul lain. Itu zaman fitrah nama itu. Ya Bu? Kemudian ada namanya zaman khalifah ibu apa? Iaitunya khalifah nombor ampe. Khalifah Rasyidin namanya. Setelah zaman khalifah sudah habis, kerana khalifah nombor ampekolah berpulang ke rahmatullah, habis ibu apa-apa zaman khalifah. Batukar zaman lain. Nama zamannya lain. Zaman tabi'in. Jadi nama ayahku adalah ibu apa tabi'in pertamanya. Kerana yang dikatakan tabi'in, iaitunya orang-orang yang hidup dan orang ku hidup inyo pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, pernah bertemu dengan Khalifah Rasyidin, tapi lah mati Nabi jo Khalifah ini hidup je lain. Aku namanya ibu apa ko tabi'in awal namanya. Jadi mu ayah aku nyo basuh jo Nabi Muhammad, nyo beradaptasi jo Nabi Muhammad, bercerita dengan Nabi Muhammad, jo sahabat berampik mau tahu ta'ala nyo. Alabi mati orang tu sadonya nyidik je lebar. Amangkonyo mu ayahku adalah generasi pertama daripada sesudah zaman khalifah. Mangko diangkatlah mu ayahku ibu bapa di masa itu menjadi raja. Oh dia jum ayahku. Dan nyonya tabiin awal mah. Inyo yang masuk je Nabi bersuruh sampai berampik ni duit lain. Diangkat ibu bapa jadi raja. Kemudian ibu apa-apa namanya wak rajo. Oh. Dia namanya wak raja ibu apa dituntui dari rakyat untuk berumah tangga. Aku maya lego. Tuang ajo yo. Ni babi ni lah tuang ajo lah. Ndak lo lasua so tuang ajo. Negara anda pakai ibu negara kon lasua dong. Alangkah indahnya, alangkah baiknya Tuan Rajo. Kami mencari permaisuri. Ini tengah jolai. Anda. Mangana bini na den dek kalian. Ndak na bini den segala macam kan selesai mah. Ndak perlu bini yo ni Jadi sebenarnya apa? Mu ayahku nyo pengen mengindarkan supaya nyo indak beranak, sementara anaknya yang akan memenggal kepala Husain. Sekali yo lay di lengahannya di mu ayah. Narayan ibu apa didesak lagi. Didesak akhirnya yang pada pokok ibu apa narayan pengennya mu ayah atau rajaku punya istri. Didesak tadi. Akhirnya mak rabah jo pinang. Yo bini yo ni kalian. Koleko. Iyo junjungan anca babini perindah. Aku iyo kalian pengen saya punya istri, tolong carikan calon istri saya wanita yang berusia 150 tahun. Aku mayak carolai. Tujuan mak dicari uang polisi nenggae jadi bini itu nak bagaimana no? Aku mak pengen merubah takdir. Jadi namanya masyarakat Ulu Balang Perdana Menteri ibu apa yang pokok Tuan Raja beristri. Wah, sibuklah ibu apa Ulu Balang Perdana Menteri mencari wanita yang seusia 150 tahun. Jaziah Arab skopnya mama aja apa-apa. Lausai negari dia mencari mak. Tak ada orang perusinan semua tu. 1,5
120 paling tinggi. Telah magu-agu main duit tu. Ayolah 120. Waduh muelang tu. Nena sekolah ada nombor 1 gini kau. Kau ada orang polisi umur 1 mungkin nama mengapa tidur lah. Abang orang abang seorang. Jolah. Zikir orang zikir jolah. Hati dia melantak pi badan dia nak kau bakar. Jadi ibu apa-apa namanya ulu balang rakyat pengen jual muaya kau punya istri bah. Cari. Akhirnya basuh juga kesudahannya. Di mana basuhnya wanita ibu apa di Mesir. Padahal jauh rumah. Dari Makkah doang, Makkah Madinah, ke Mesir basuhnya. Di mana wanita aku ibu apa-apa orang gaib nyo tinggal di pondok buru tabuk-tabuk di tepi sungai Nil. Wong gaib mak. Mamang gua ganduang seorang dan. Tapi sungai Nil mak. Bajulah cabai-cabai, gigi dah tangga-tangga, kulit dah karimui. Bala putih di kepala. Sadang dah gue. Tibola Perdana Menteri mak tibola ulu balang. Anak ketua balang wenduang yo. Siapa menduang? Nama awak Maisum. Lawan umur yang bola 150. Ya ikut nak kami cari. Jadi tak kajulan doang kok. Iyo ikut nak kami cari doang. Kau pangan ambo. Kejan doang kok. Ndo camel lo Ulang rami tibu di pondok buahnya. Awak buah awak. Ya ikut nak kami cari camel lo Kau pangan kami anduang kadi pelakian. Kabar laki. Oh indah. Jamba cituan di yo kalian lai. Balaki apa nang kali sabui nang kali baco. Ango ambo je lah payah ambo melonyo. Kini balaki lu nang kalian sabui. Yo anduang ka jadi bini rajo. Bini rajo lo lah yo Jadi nak anduang ko mama je apa-apa menangan ke calon bini rajo. Wah tak macam ni. Sehingga anduang ko nyoba sahir. Ini arti sahirnya, rumahku yang reot ini, bajuku yang sobek ini, aku sudah berterima kasih kepada Allah. Umur aku sudah 150 tahun. Walaupun saya ini tinggal di tepian sungai Nil dalam kesendirian, kemiskinan yang menimpa sekian tahun lamanya, ambo ikhlas kerana Allah. Ambo lah puas dengan dunia. Jangan ambo digadu-gadu, jangan ambo diusi-usi. Tinggal ambo ciko seorang pailah kalian. Banyak nak cituan duang koma aja. Di sandangan duang Maisum koma mama aja apa-apa dibawa ke istana. Sehinggonya no Maisum kan tanggal kakinya. Walakin ibu. Iya dah. Panduang balik nu orang banyak mangkui. Tapaso mak. Sandang lah. Tiba di istana mama aja apa-apa. Nananduang Maisum ko tadi dihiasi. Giginya nang tangga-tangga. Gigi palsu. Iko na tempi ke dalam gua di kampungan. Pokoknya jadi pancat lu. Namanya orang yang dihiasi mak sedangkan tunggu dihiasi lerancak kekunan manusia. Kiranya ancak jandung ke kesudahan. Bibir lah merah lo. Pipi lo wadah lo Allah kelo baju nak enggak mudo coraknya. Terjadilah ibu apa-apa pernikahan antara Muayyah dengan Umi Maisum. Sebulan sudah menikah mak. Oh ina. 1 bulan sudah menikah. Anduang Maisum minta marapala mudo.
hamil juga kesudahannya mak. Aku lah muaya aku tadi ibu apa yang pengen merubah takdir anaknya nak pengennya anak beranak dong. Namun kenyataan Allah nak bisa lo di pangapanga do. Baka caranya akan maindah. Apa yang telah ditakdirkan Allah akan tetap tiba dah mak. Ibu. Yuna. Sampai lah ibu apa anak muayah atau maisum ku ibu apa lahir ke dunia dengan sehat bugar ibu apa sia namanya anak maisum ko yaitu Yazid bin Muayyah. Si Yazid ko lah pak bu yang memenggal kapolosen di tragedi Karbala bu. Oh ina kau kaji waktu mana namatin kau? Kau kadang-kadang kau indah. Kadang-kadang ngik lo gak tadah pada kali. Kau contohnya, kau kali detik kau. Kau kali bisa yang ngik mah tadah di bawah. Jadi ibu apa-apa lah yang ngik lo tadah pada kali. Apa kasihnya? Orang yang tertimpa musibah awal lo susuannya. Padahal ibu apa yang telah ditakdirkan Allah tu nak bisa ke wak kamu rubah. Yuna. Contohnya ibu apa si Husain Gudaria. Sia yang memenggal kapalnya yaitu Yazid bin Muayyah. Muayyah sahabat Nabi yang paling dakik Nabi ibu apa. Namun anaknya yang memenggal kapal Husain. Bayangkan bu. Di mana kejadiannya? Di tragedi Karbala. Berang bala ni nanya panjang sejarahnya mah. Panjang sejarahnya. Kalau dibuka ibu apa tragedi Karbala itu adalah kesedihan yang melukai umat Islam sedunia. Yaitunya keluarga Nabi Muhammad yang dibantai mah. 73 banyaknya ibu apa keluarga Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad ibu apa cucu-cucunya. Sinan ibu apa disudahi gadangnya. Termasuk ibu apa Osen. Bayanglah bu. Dah ada orang. Jadi kalau Allah yang mentakdirkan datang tugas dia Allah kalau walaupunnya keluarga Nabi. Iya bu. Jadi awak kadang-kadang kan indah. Aku nak perlu kita pahami dalam kehidupan awak. Langkah, rasaki, pertemuan, maut, iko hak paten Allah ibu apa. Tidak bisa berkata awak dah. Cuma awak bisa berdoanya, minta kepada Allahnya. Namun keputusan tetap Allah. Jadi ibu apa kesedihan ibu apa yang mendalam sampai ke kampung akhirat ibu apa yang mengores hati umat Islam, yaitunya keturunan Nabi Muhammad Husain namanya di perperangan Karbala ibu apa yaitunya di sebuah tempat di lembah di gurun pasir. Di sini ibu apa Husain ko sebelum dipenggal kepalanya ibu apa ribuan busur anak panah yang tercucuk di batang tubuhnya. Iya bu. Alunya mati Husain lero. Ditembaki ju busur anak panah kau mama aja apa-apa, jo tombak segala macam. Sehinggonya mengelepur darah di muncung Husain ku ibu apa-apa angu alu lape dari tubuh oleh. Alai. Dia alunnya mati le mama aja papa dia cak kudo de Yazid bin Muayyah. Tututa. Dia te kudo mama aja papa Husain sedang mengelepur darah muncul buah putui kepalanya. Tak campak kepala Husain ko kekasih bu. Yang lebih menyedihkan lagi buat kekejaman orang di masa itu pak bu. Kepala Husain ko di pagayungan ibu apa diopopol cengkok bola kaki. Barasa dianya mama. Ibu. Atu mangkonya ibu apa asal usulnya main bola itu adalah kapal Husain ko yang di pagayungan. Dia popor kok.
Bamo di bola kaki mak digayung-gayungi. Barakah sadinya ibu apa-apa. Siapa yang bisa merubah? Tidak bisa. Tenaga apapun yang akan merubah, yang membatalkan kepala senggol penggal, ada tenaga yang bisa membatalkan. Aku namanya takdir nasib yang sudah ditentukan Allah. Walaupun Osen ini adalah cucu dari Nabi Muhammad. Ibu. Tu kadang-kadang orang di TikTok viral ini masalah ni ya. Dibunuh, ikut semacam lebih sedih lah kalau kita cuman dengan siswa tu dia lumayan kalau berkembang lah. Kocongko mau kini lah buat apa lamayanya di zaman Osen wah bergempar dunia gue seluruh buat apa. Cucu Nabi yang dipenggal kepala dipagayuan ke kepalanya lilimu dia. Jadi ibu apa-apa. Jadi apa? Kita hanya bisa bermohon kepada Allah. Tidak seorang pun yang menginginkan ibu bapa terjadi di kehidupannya kesengsaraan. Ya tak? Mau dia induk niat ibu bapa mungkin nyo nak pengen hidupnya bantu itu dah. Sini pun tak pengen hidupnya seperti itu. Tapi dalam kenyataan takdir yang tak bisa dirubah. Cuma inyo dihabisi nyawanya, kemudian diperkosa. Dalam lubang diampuk je batu, kemudian timbun, kemudian pelakunya lari. Namun ibu bapa bersuju ke pelakunya. Akhirnya alhamdulillah ibu bapa patang, itulah direkam ulang balik segala yang dikerajokan Indragon. Ibu bapa, akulah namanya takdir yang tak bisa dirubah. Ya bu? Cuman awak berdoa kepada Allah, semoga takdir awakku takdir yang baik, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Yo, nyo kadang-kadang mama aja papa di balik musibah kok rahmat lo kok. Rahmat yang menimpa kadang-kadang di balik petaka yang melanda. Contohnya, kini ko ibu apa-apa keluarganya tu induknya ibu apa-apa labara piti masuk ke rekening induknya. Bantuan dari berbagai macam penjuru termasuk luar negara. Labara piti yang masuk ke rekening induk sinia tu bu. Nah, labara piti yang langsung masuk ke rekening ibu Nia doang lah 2 miliar. 3 hari yang lalu ibu apa-apa bercerita jo mama datuk sinia doang 1,7 tadi informasinya lah 2 miliar. Piti yang masuk ke rekening ibunda dari Peronia. Rumahnya ibu apa? Menunggu sudahnya lah. Lalu tukang jamin keramiknya, lalu tukang jamin batanya, lalu tukang jamin atoknya. 2 bulan siap rumahnya ibu apa-apa. Alun piti yang langsung yang tunai diterima di Indonesia. Akulah ibu apa secara zahir kolah inyo sansaro anaknya mati. Memang ukuran anak tu tidak tertimbal dengan uang dah. Triliun bana piti diganti alung kasabandiang nyawa le mak. Cuman ikut takdir sinia yang pengen membahagiakan kedua orang tuanya nang kinilah dikabulkan Allah. Inyo pai untuk selama-lamanya tapi nang keinginannya apa? Pengen membahagiakan ibu dan bapa. Nang kita ambil ibu apa-apa. Di suatu bencana yang dasar kita ambil nan elok kita campan nan buruannya. Ana eloknya koma ibu apa balasan dari Allah kebakinia. Assalamualaikum ibu apa inyo pengen membahagiakan induk apa. Sehinggonya nyaman jual goreng ibu apa ambil lah ke orang goreng nyojojo lah tu. 200 rupiah ibu apa nyaman ambil untung 1 biji goreng. Ada orang polusi kini nama tu itu. Awak kadang-kadang menyisuan dia pak menggerajunya. Lawa bini, lawa laki memintanya bitikin 2 lagi. Hanya ibu-ibu apa-apa. Makan rumahnya nama kayu tu banyak dari hasil keringatnya ibu apa. Yang mana buang, yang balik kambiangnya pengen kuliah. Ini memang wanita baik. Tapis 3 juz ke-30 bukan 30 juz. Apa Qurannya juz ke-30. Ini hebat bahasa Inggris. Ibu banyak piagam penghargaan di rumahnya ibu apa-apa.
Aku sisi baiknya kita ambil. Kita anak-anak, kita contoh lo kehidupan ni aduh. Pengen membahagiakan kedua orang tua, tidak durhaka kepada orang tua, Allah balasi dengan balasan yang melimpah ruah. Ibu bapak, kon suatu baiknya. Anak bulunya mak, aja nak contoh lo medis Indragon tu. Cemana ibu biar duit awak tu? Nak kado ke gunanya doh. Kini kau awak membunuh orang, jangan kena orang le mak. Membunuh binatang juga kini ibu apa-apa. Kalau tahu orang nak punya bisa awak masuk penjara. Apalagi orang yang kita bunuh. Kau lari ke maka lari mak kata tangkuk juga. Makanya apa setiap kerajo yang harus kita kakok, kita bikin efek sampingnya. Aku nak buatnya nama kau campaan. Jadi pakai lewat kehidupan nama itu. Ya nak? Kalau kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kama kaji apa itu tadi doang? Yaitunya Halimatun Sa'diyah, Allah takdirkan untuk menyusui Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad menyusuinya memang susah penghidupannya, miskin, melarat, penuh dengan penyakit. Tapi setelah Nabi Muhammad menyusuinya ibu apa-apa, berubah penghidupan Halimah. Penyakitnya nang kata-kata hilang. Ya lima aku mikir kuruk bu. Allah tangga je. Setelah Nabi Muhammad menyusuinya ibu apa-apa, berubah penghidupannya. Badannya sehat, ekonominya naik, rumahnya terang benderang siang malam ibu apa. Akulah kisah takdir yang sudah ditentukan Allah. Ibu. Ya mak. Dicari di menit jam dan lebih 30 menit ambo baca ceramah. Jadi yang menghukum kita adalah waktu. Karena kita suasana zikir, ceramah kita hanya 30 menit. Semoga walaupun 30 menit Pak Bu, kita mengambil hikmah daripada pencerahan ceramah yang sebentar kau, yaitunya kisah Husain yang dihukum pancung, yang dipancung, kemudian Sinia yang dibunuh, dikubur hidup-hidup. Semoga ibu-ibu apa-apa Allah menghindarkan kita daripada semacam itu. Kodapi andanya rahmat yang Allah datangkan ke awak, ndak sansarullah awak lebih dulu doh. Kena. Kodapi andanya rahmat tiba badan sehat, umur panjang, baik badai awak andanya. Baik ke surau, baik badai awak kasadonya zikir mengingat Allah. Semoga Allah jauhkan daripada petaka dunia dan azab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ku ado katunan talonsong muncul nan tadorong. Jo kato-kato ambo mohon maaf bagi ibu-ibu apa-apa. Balik kita semua lagi maaf tau. Alhamdulillah, akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.